Halo semua, welcome back to our channel di Java Aquatic. Hari ini adalah hari yang bagus untuk nge-follow up dari SPS Tank kemarin kita untuk menjelaskan kembali mengenai nutrien ya. Nutrien di sini adalah nitrat dan fosfat. Banyak dari orang yang kurang tahu, kita akan menjelaskan nitrat dan fosfat itu adalah hasil akhir dari nitrogen cycle atau banyak teman-teman itu bilang cycling. Nah, nitrogen cycle itu sebenarnya terjadi antara pergantian gas exchange ya. Dari amonia, nitrit, dan akhirnya di-combine dan akhirnya menjadi nitrat ya. Nitrat sendiri juga banyak yang akhirnya tetap terjadi di dalam akuarium karena yang kita selalu ngomong namanya bioload ya. Bioload itu selalu dikonfirmasi oleh para manufacturer skimmer. Mereka selalu ngomong bioload, heavy bioload, medium bioload, ataupun low bioload. Yang artinya sudah banyak sih sampah yang kita hasilkan di dalam akuarium kita. Bioload itu bisa dihitung dari jumlah ikan yang di dalam akuarium maupun makanan yang dimasukkan ke dalam akuarium kita. Nah, yang banyak yang salah adalah saat bioload kita besar, berarti kita membutuhkan filter yang jauh lebih kuat. Nah, bioload yang tidak seimbang dengan filtrasi sistem kita akan menghasilkan nitrat yang berketinggian dan menghasilkan pertumbuhan koral kita, baik koral maupun ikan pun tidak sehat. Karena di live aquaria sendiri tidak dianjurkan untuk memiliki nitrat di atas 30 saat kita menggunakan fish only tank. Dan kalau kita cek lagi, ada nanti quote-nya bisa diambil dari websitenya di Bakri Supply. Sudah dipastikan bahwa banyak aquaris itu, apalagi river, itu memiliki sukses yang jauh lebih tinggi. Bahkan di angka 90% ke atas saat memiliki nitrat di bawah 10 ppm. Dan fosfat di bawah 0,03. Nah, yang kita ingin tahu adalah setelah proses cycling ini, bagaimana sih kita membreakdown nutrient cycle, apa nitrogen cycle. Nah, oke, saat kita setelah cycling dan dimulai, biasa kita menggunakan bakteria starter, media biological untuk meng-create anaerobic bacteria untuk nge-breakdown nitrat ke depannya. Yang dipertanyakan adalah, kenapa sih nitrat saya nggak turun-turun? Nah, nitrat dan fosfat itu adalah sebuah barang yang sebenarnya nempel ya. Dia itu tidak bisa dijadikan hal yang berbeda dan berpisah. Contoh, keseimbangan rasio kalau nggak salah tuh di 16:1. Tapi jujur saya tidak terlalu mengerti terlalu jauh mengenai balancing rasio ini. Tapi yang jelas yang saya tahu adalah saat nitrat itu di atas dan fosfat itu di bawah, akan sangat-sangat sulit untuk menurunkan dua produk tersebut. Kita kembali lagi ke cycling. Saat cycling setelah selesai, yang kita anggap selesai dan kita masukkan biota, ada berbagai cara untuk menurunkan nitrat dan fosfat. Salah satunya yang biasa digunakan adalah carbon dosing. Carbon dosing ini disebut NOPOX. Ya, dia salah satu untuk algae management yang terbuat sebenarnya dari namanya kata lainnya mungkin VSV ya. VSV itu vinegar, sugar, and vodka. Balancing dari semua ini meng-create satu produk yang sebenarnya cukup balance. Karena too much dari salah satunya juga nggak terlalu bagus. Jadi harus memiliki sebuah rasio yang baik sehingga kita bisa menggunakan NOPOX ya. NOPOX itu tapi dianjurkan dipakai saat saya kembali lagi bilang nitrat dan fosfat ini balance. Karena saat nitrat dan fosfat ini balance sama-sama tinggi, dia akan turun bersamaan dengan menggunakan nitrogen cycle. Banyak yang salah, mereka malah pikir bahwa produk ini tidak berguna saat nitrat sama fosfat itu satu lebih tinggi dan satu lebih bawah. Sebenarnya realitanya adalah itu lebih ke arah kesalahan dari tidak balance-nya tersebut. Kalau tetap menggunakan carbon dose, saya merekomendasikan membeli produk aquascape malahan yang berisi nitrogen yang artinya nitrat ataupun fosforus yang berisi fosfat. Jadi saat misalnya nitrat kita tinggi dan fosfat kita di bawah, saya menganjurkan untuk ngedus fosfat. Kita naikkan fosfatnya atau kalau misalnya kebalik di fosfatnya lebih tinggi dan nitratnya, kita akan ngedus nitrat ataupun nitrogen ya. Jadi dua ini akan nanti saat dia naik, dia akan berturun bersamaan saat kita menggunakan produk seperti ini. Saat produk yang seperti ini tidak jalan ataupun kita mencari alternatif lebih cepat, akan selalu ada cara lain. Imbalancing, cara lain bisa menggunakan biopellet reaktor. Biopellet reaktor sama seperti sulfur, perbedaannya adalah dia juga sama-sama membuat anaerobic bacteria
yang langsung mempercepat natural gas exchange tersebut, sehingga si nitrat dan fosfat bisa terbantu turun. Kembali lagi saya bilang dua-duanya biasa berturunan bersamaan. Jadi saat kita menggunakan ini, biasanya saat nitrat turun, fosfat juga turun. Tapi ini biasa direkomendasikan banyak ke nitrat ya. Jadi jarang sekali penggunaan fosfat di sini karena memang tidak mengarah ke sana sebenarnya. Nah, kalau misalnya dua ini kalian merasa tidak cukup cepat dan ingin lebih cepat lagi, kita mempersiapkan sebuah produk lagi. Ini namanya sulfur ya, ataupun kita bilangnya sulfur denitrator. Sulfur ini sebenarnya membuat tadi nitrogen cycle itu jauh lebih cepat, sehingga penghilangan nitrat itu cepat banget saat kita menggunakan sulfur. Saya quote ya di sini. Sulfur namanya itu sebenarnya sulfur denitrator ya. Barang yang dicarinya ini sulfur media ya. Sulfur ini mungkin di Indonesia kita bilangnya belerang ya. Biasa dia dikombinasi dengan aragonite ya. Karbonat media lah, kita bilangnya karbonat media. Biasa sih karang jahe ataupun kayak aragonite rock ya. Nah, itu biasa digabungkan untuk membalance pH-nya. Karena sulfur media seperti ini biasa menurunkan pH. Jadi harus dibalance lagi dengan aragonite untuk menaikkan pH di dalam tank kecilnya sulfur reaktor ya. Nah, dia akan sangat-sangat membantu karena dia membuat banyak banget anaerobic koloni yang langsung mengkonsumsi bakteria yang akhirnya meremove nitrat ya. Jadi dia meremove nitrat dengan cepat ya. Jadi ini adalah produk andalan untuk benar-benar menghabiskan nitrat dengan cepat. Nah, ini salah satu produknya. Produk terakhir adalah Roafos yang cukup terkenal ataupun Vonamarin Fosfat 0.04 ataupun Power Phos. Dalamnya ini adalah namanya GFO ataupun Granular Ferric Oxide. Granular Ferric Oxide ini adalah produk yang dipakai untuk menstabilkan penurunan fosfat ya. Jadi saat dia digunakan, biasa dia menjaminkan untuk penurunan fosfat. Tapi problemnya adalah setiap produk seperti ini pasti memiliki masa pemakaian, sehingga saat apabila fosfat sudah mulai naik, berarti saat itu fosfat itu mulai diganti. Dicari di Roafos sendiri itu sebenarnya ada tabelnya. Jadi kita bisa masukkan liternya kita berapa dan penggunaannya itu sebenarnya berapa sih sebenarnya dan kapan mereka harus diganti. Jadi kayak kita lebih merekomendasikan menggunakan fluidizer ya. Biasa kalau di Skims itu namanya, kalau di kita ada namanya fluidizer FM100 punyanya Skims ya. Bisa pakai ini untuk membantu menurunkan fosfat di tank kalian. Kita sudah membahas bagaimana cara penurunannya. Hari ini kita juga akan bahas mengenai mitos banyak orang yang pikir bahwa melakukan hal tersebut bisa menurunkan nitrat ataupun nutrient level. Satu adalah water change. Water change di reef tank itu sekitar 10-20%. Sehingga saat kita mengganti 10% air, biasanya hasilnya adalah nitrat level itu sangat sedikit terkonsumsi. Balik lagi kita akan kasih quote-nya nanti di sini. Jadi penggantian air yang 10% itu yang di aquascape itu mungkin banyak ya, cukup banyak, makanya bisa 50%, itu mungkin bisa menggantikan nitrat level ataupun sering. Sedangkan penggantian kita 50% itu sangatlah tidak masuk akal, nomor satu secara ekonomi, kedua juga tidak masuk akal secara kestabilan mineral yang kita pegang ya, seperti Big Three kita dan yang lain itu sangat-sangat tidak direkomendasi. Jadi penggantian 10-20% itu sebenarnya tidak bisa menurunkan nitrat ataupun fosfat sebenarnya di dalam akuarium, dalam jumlah terlalu kecil sebenarnya. Saat kita tidak seimbang nitrat dan fosfat kita memasukkan NOPOX ataupun typical carbon dose ini terlalu banyak, di double dose. Saat tidak seimbang, efek yang kita dapat hampir tidak ada. Jadi, ataupun yang lebih parah lagi adalah kita langsung ganti brand. Karena berpikir bahwa brand ini tidak sesuai. Karena sebenarnya kandungan ini kurang lebih hampir sama di setiap brand-brand yang ternama, dan sehingga meminta sesuatu hasil yang signifikan dari perubahan itu sangatlah impossible task sebenarnya, sangatlah sulit. Nah, jadi bagaimana cara menurunkannya? Menurut kita cara penurunan yang baik adalah dengan menggunakan ini, dan kembali lagi untuk membeli test kit saat kita cycling. Karena saat ngebalancing nitrat fosfat itu sangat baik digunakan saat kita itu masih cycling. Karena nitrat dan fosfatnya bisa lebih mudah kita balance tanpa mengkhawatirkan adanya koral yang
kenapa-napa saat tank itu dijalankan. Karena itu seperti nano tank kita buat, akhirnya kita punya akuarium itu malah sekitar hampir di 1,5 bulan sampai di 2 bulan. Jadi buat kita tuh tidak ada patokan asli kapan sebenarnya mendapatkan nutrien yang kita mau, tapi membalancing secepat mungkin akan mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Saya rekomendasi menggunakan tetap di step yang di awal, seperti menambahkan fosforus ataupun nitrogen apabila tidak ada balance, sehingga akhirnya bisa mendapatkan hasilnya. Nanti kita akan kasih juga sebuah foto yang kita barusan bikin di akuarium kita di luar kota, yang akhirnya membalansa dengan menambahkan fosfat di dalam akuarium, karena saat itu nitratnya tinggi banget dan fosfatnya rendah. Saat kita adjust fosfat naik, malah nitratnya turun bersamaan dengan fosfatnya. Itu aja mungkin yang bakal kita ngomongin hari ini mengenai bagaimana cara menurunkan nitrat dan fosfat yang baik. Mudah-mudahan dari setiap kalian kita punya informasi berguna, sehingga sedikit membantu untuk proses di awal cycling kalian, dan bagaimana cara mendapatkan alternatif saat kita memiliki masalah di satu titik ya. Itu aja, saya mungkin Niko undur diri hari ini untuk ngomongin nutrient level. Terima kasih setelah menonton video kita di Java Aquatic Indo. Don't forget to comment, like, and share. Kita punya channel dan kita punya Instagram. Follow Instagram kita di Java_Reef. Tokopedia kita di Java_Reef. Take care, happy reefing, bye.